wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Sautis. Oke, di video kali ini saya sedang berkunjung ke farmnya Kang Willy, teman-teman. Karena di farm Kang Willy ini banyak sekali cara auranti yang benar-benar kualitasnya itu spek semua, ya. Nah, jadi Kang Willy ini salah satu breeder, keepers, hobis, sama reseller juga, ya. Nah, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting, subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis, supaya channel Sound Chris lebih berkembang. Oke teman-teman, kenalin nih, di sini ada Kamuli, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi saya ini akan mereview ya semua cara auranti khususnya, dan ada cara apa aja sih yang ada di farmnya Kamuli ini. Jadi kita tanya-tanya dulu sebelum kita nge-review semua channel aurantinya. Nah, kembali ngomong kan di sini ada si Yellow nih. Iya. Jadi si Yellow ini kemarin waktu di Ciwo yang event nasional, iya, ini kan juara kedua ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, cara memilih bahan channel auranti yang spekulatif itu seperti apa? Kalau kita cari bahan yang udah jelas bisa dilihat dari bar ya. Ya. Dari barnya kita cari yang benar-benar clean. Oh, yang clean. Kalau nggak clean, rapi lah. Ya. Terus ya lebih bagus, udah clean, tebal juga. Tebal. Nih ya contohnya bisa Ya. clean, tebal. Terus anatominya bagus, dampaknya bagus juga, Ya. misalnya juga jabrik ya bagus, high pin lah. Jadi untuk perbedaan gondrong sama high pin itu beda ya? Bisa dibilang mungkin kalau sama-sama bisa dibilang gondrong, cuman Ya. kalau high pin tuh lebih gondrong satu setengah dari badannya. Satu setengah dari badannya, misalnya badannya satu, dorsalnya satu setengahnya, ya itu bisa dibilang high pin. Ya kalau lebih sampai dua ya itu. Ya. Jadi untuk cara gondrong itu intinya lebih condong ke genetika. Betul. Ya. Tapi misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ikannya genetiknya nggak gondrong, apakah bisa kelihatan gondrong? Otomatis bisa ya kan? Bisa di treatment bisa Jadi banget. untuk treatmentnya itu intinya lebih si badannya itu lebih lebih di stabilin lah, stabilin ya, supaya lebih kelihatan gondrong ya. Nah itu. Terus nih ngomong-ngomong nih, untuk kemarin waktu si Yellow, di si Yellow dan ini siapa kan? Si Beto. Ya. Jadi untuk si Yellow ini kemarin di sini ada apa? Penilaian ya. Jadi kita berjumpa. Jadi di sini ada impresi, adaptasi, terus Yellow strip, warna, minta, anatomi ikan ya. Ini untuk adaptasi ikannya ini nilainya 30 di sana. Bagus sekali. Nah, terus untuk yellow strip nih, cara penilaian yellow strip menurut Juni itu seperti apa sih kan? Kalau saya menurut pakar ICC yang saya baca nih, kita kalau misalnya nilainya emang benar-benar sempurna di 4 gitu, kan setuju itu 4. Ya. Kalau buat yellow strip, kalau pengen kita full dari 4 poin itu, satu bar harus tebal, simetris, kuning menuju oranye. Oh itu betul. Nah, itu nilainya 4. Itu nilainya paling bagus kita ngebahas tentang strip ya. Poin 3 tuh yang saya baca, bar simetris, mau tebal mau enggak, mau kecil gitu kan, kuning. Itu nilainya 4. 3 ya, 4 yang tadi kan. Kalau misalnya bar acak-acakan itu di nilainya 2. Betul. Bar acak-acakan tapi oranye, kuning menuju oranye itu 2. Tapi kalau misalnya poinnya 1 itu udah acak-acakan terus kuning segar berarti ya. Nah, terus untuk warna, mungkin untuk warnanya ada biru mungkin ya. Betul. Ya. Kalau warna itu sih mungkin keseluruhan ya. Kita nggak lihat dari yellow stripnya tapi keseluruhan. Karena kan kalau kita lihat auranti itu emang ada birunya, ada kuningnya, kadang-kadang ada hitam juga, ada dot juga gitu kan. Emang ini betul, itu ikan emang salah satu sih keren banget. Ya.
Karena banyak sekali varian warna. Betul. Nah, terus untuk ke mental nih, jadi untuk adaptasi sama mental itu beda ya kan? Ya, kalau adaptasi sama mental hampir nggak disebut sama, tapi berdampingan lah. Betul. Kalau mental kan udah jelas kalau mentalnya bagus ya adaptasi pasti bagus. Ya. Gitu kan. Kalau mental sih nggak kayak mungkin kebanyakan orang mungkin itu mangatnya dinilai nggak gitu kan. Nah, ya kalau buat sampai enggak. Tugasnya. Jadi intinya jadi ada dua versi ya. Ya. Kalau misal untuk kiper untuk ke kontestan mungkin untuk cara mengap itu kurang Ya. Kurang diminati. Betul. Tapi untuk ke para kiper yang sekedar keren lah gitu keren ya. Mungkin itu sangat mau. Jadi intinya itu hanya apa sih display ya. Betul. Ya jadi itu ciri khas ya ciri khas orang gitu. Nah. Cuman kalau saya pribadi sih tidak dianjurkan karena satu bisa merusak sempat ada lah kalau nggak salah saya sempat dengar juga ada yang lahannya nggak bisa nutup lagi gitu kan. Terus luka mulut dan menyebabkan nggak tahu ini kalau airnya jelek bisa jadi apa jamur itu kan lebih parah lagi gitu. Saya mau ikan udah cakep ikan udah galak dimanggapin dan jadi kayak gitu kan saya jadi intinya ada dua versi. Mungkin untuk ke pangap nih, jadi yang mengapa ini mungkin untuk ke keepers yang tujuannya untuk kontestan, mungkin untuk mengapa itu kurang dianjurkan. Betul. Yang penting ikan display. Betul. Ya. Terus untuk mungkin untuk bagi kalian yang suka nanyain gimana sih coba cara orangnya mengapa, mungkin itu sangat gampang ya kalau untuk mentanya udah bagus. Ya. Oh, jadi intinya itu sesuai selera kalian. Apakah ikannya mau diajak kontes atau untuk display di rumah. Nah itu ya. Terus untuk anatomi nih, untuk masalah anatomi nih, dia untuk anatomi yang bagus itu seperti apa sih? Ya kalau anatomi proporsional itu sebenarnya yang jelas sudah nggak ada cacat ya. Nggak ada cacat. Terus kayak ibaratnya dari apa sih dagu mungkin sampai ke belakang tuh emang lurus dan nggak ada penumbukan gitu kan. Takutnya perutnya buncit itu nggak boleh. Terus biasanya tuh dorsalnya tuh 1:1 sampai 1:1,5 dari badannya si dorsalnya tuh. Ya itu proporsional ya, intinya nggak ada cacat sih. Terus si dorsal biasanya harus dorsal atas sama bawah, si ekor itu harus harus itu juga. Makanya ada yang disebutnya ekor close gitu. Jadi udah kayak cupang lah ya. Gitu. Nah kita udah jelaskan untuk masalah penilaian kontes itu seperti apa. Jadi intinya bagi kalian yang masih awam dengan kondisi kontes Chan itu seperti apa ya. Jadi intinya untuk ikut kontes Chan itu bukan hanya mengenalkan kita itu pengen juara ya. Betul. Tapi tanamkan di dalam diri kalian itu yang pertama cari pengalamannya. Betul, cari pengalaman. Sama silaturahmi. Nah itu makanya kenapa saya bisa ketemu sama si Awili, karena memang untuk kemarin kita ketemu di kontestan ya. Jadi alhamdulillah kita bisa nambah silaturahmi, bisa main-main ke tahunnya ya. Nah untuk cara perawatan si yellow ini kan untuk komposisi air ini sangat penting. Ini alasannya gimana nih? Ya kalau komposisi air sebenarnya sih apa ya, harus emang benar-benar konsepnya sih harus tinggi karena ya betul saya sendiri sih ya itu teman saya sendiri saya harus tinggi terus pakai air ya. Jadi supaya ikan lebih aktif sama mungkin bisa menaikkan si dorsal juga ya. Jadi si dorsalnya kebanyakan muncul gitu ya. Nah, tapi untuk pola pakannya? Pola pakan kalau saya sih kalau ikan udah enak, udah bagus ya saya makan setiap hari. Kodok nih? Ya, pakai bancet, kodok yang kecil, pelet, apapun itu saya kasih. Karena kan direndam gitu ya? Ya, rendam. Karena kan biasanya kalau misalnya makan masih terus nggak enak ya. Nah, ini ngomong-ngomong ada pelet juga nih. Jadi kita disponsori sama pelet King Barbar, betul. Nih, jadi untuk ke pelet King Barbar ini tujuannya untuk apa nih kan? Ini King Barbar sebenarnya
kadang-kadang orang lihat ini tuh kayak bunga ya. Nah, Jadi lebih ke kadang-kadang kayak wah ini buat malam nih. Ini enggak sih, ini bisa Auranti, Purka, Stewarti, Andrao yang buat itu kita bagus pakai gitu. Jadi ini sangat recommended ya. Karena memang untuk King Barbar ini udah teruji di ikan-ikannya kamu beli. Mungkin untuk harga juga ini sangat terjangkau ya. Terjangkau. Jadi teman-teman yang mau pesen dengan King Barbar ini bisa nanti cantumkan alamat WA-nya ya, bukan alamat sih, nomor WA-nya. Ya. Nanti kalian bisa hubungi Alvin ini Ya. ya. Oke teman-teman, kita masuk ke part 2-nya. Kita lihat ikan cana Auranti dan cana-cana yang lainnya milik Alvin ya. Oke, kita lanjut.